Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fakih Handofana Madani dengan NIM di 0024151. Hari ini saya akan membuat paparan praktik anatomi blok 2.1. Saya akan dibahas pertama itu ada organ genitali maskulina, yaitu berupa mekanisme ereksi dan ejakulasi. Lalu yang kedua ada organa genitalia feminina, yaitu bagian eksternal. Lalu yang ketiga ada sistem uropoetika, khususnya untuk pen atau ginjal. Yang pertama ada OGM atau organa genitalia maskulina. Kalau yang pertama, jelaskan secara runtut mekanisme ereksi dan ejakulasi. Yang pertama untuk mekanisme ereksi, jadi ereksi ini menggunakan saraf parasimpatis. Yang pertama itu, secara mekanismenya, pertama, jika mendapatkan rangsangan. Jadi rangsangan ini, yang ini, yaitu rangsangannya tidak hanya harus di kulit penis, tapi rangsangannya itu bisa dari mana saja dari seluruh panca indera, namun reseptor utamanya itu berada di kulit penis. Lalu, jika sudah mendapatkan rangsangan, nanti rangsangan tersebut akan dilanjutkan ke serabut eferen. Nah, serabut eferennya ini berupa nervus dorsalis penis, lalu akan berlanjut ke nervus pudendus. Setelah nervus pudendus nanti akan berlanjut ke kornu posterior, segmen sakral 2 sampai 4. Lalu selanjutnya akan ke inti neuron. Setelah inti neuron nanti akan berlanjut ke sentrum. Nah, sentrum ini apa? Sentrum ini adalah NIL-CLMS setinggi sakral 2 sampai 4. Lalu selanjutnya setelah sudah sampai di sentrum, nanti akan kembali lagi ke serabut eferen. Nah, serabut eferennya ini adalah nervus plexus carotidius. Nah, untuk serabut eferen ini nantinya akan memberikan efek. Bentuk efeknya adalah nanti muskulus ischial-cavernosus suscipetis akan berkontraksi. Lalu setelah berkontraksi akan terjadi vasodilatasi arteri profunda penis dan arteri dorsalis penis. Nah, setelah terjadinya vasodilatasi kedua arteri itu, nanti akan terjadi pengisian. Karena vasodilatasi berarti pembuluh darahnya akan melebar dan darah akan mengisi di arteri-arteri itu, lalu akan menuju arteri Hellesinae. Nah, arteri Hellesinae ini akan membuat cavernae corpora cavernosa itu akan terisi darah. Nah, setelah terisi darah, nanti tunika albugininya akan terjepit, akan tegang, sehingga vena dorsalis akan terjepit dan terakhir terjadilah ereksi. Lalu selanjutnya untuk ejakulasi. Nah, perbedaan ereksi dan ejakulasi. Kalau ejakulasi ini dia menggunakan saraf simpatis. Nah, jadi ejakulasi ini juga terbagi jadi dua. Yang pertama, emisi dan ejakulasi. Kalau emisi ini ketika sekretnya ini uh, sudah bukan mengkeluar. Jadi kalau emisi ini ketika kelenjar dan ductus-ductus ini sudah mengeluarkan sekret, jadi sudah menghasilkan sekret, jadi sekretnya sudah siap untuk keluar. Lalu kalau untuk ejakulasi, ini di mana sekret-sekret yang sudah disiapkan itu keluar lewat UAE atau eksternal. Yang pertama itu ejakulasi mekanismenya pertama ada rangsangan juga. Jadi eh, dan ejakulasi ini terjadi jika ereksi yang sebelumnya itu sudah optimal atau sudah mencapai puncak. Di mekanisme yang pertama ini ada rangsangan, adanya rangsangan, terus dia juga bisa dari mana saja, ataupun reseptor utamanya itu dari kulit OGM. Nah, setelah sudah mendapatkan rangsangan, nanti nantinya akan berlanjut ke serabut aferen. Nah, serabut aferen ini adalah nervus pudendus. Dan nervus pudendus ini ketika ereksinya sudah mencapai optimal, nanti akan eh, menuju ke sentrum. Nah, sentrumnya ini adalah NILCLMS NILCLMS lumbar 1 sampai 3. Jadi berbeda dengan ereksi. Kalau ereksi itu bagus kalau ejakulasi lumbar 1 sampai 3. Lalu setelah sampai sentrum nanti akan memberikan efek. Nah, berupa efektor ini akan menjadikan efektor. Nah, efektornya itu adalah
kontraksinya musculus bulbus spongiosum. Nah, nanti kalau setelah terjadinya kontraksi musculus bulbus spongiosum, nanti terjadi juga peristaltik atau gerakan peristaltik dari kelenjar, kelenjar dan ductus-ductus di OGM internal. Nah, setelah sudah terjadi peristaltik, terjadilah emisi. Nah, ini emisi yang tadi di mana setelah peristaltik dari kelenjar dan ductus-ductusnya, nanti yang sudah mengeluarkan sekret, nanti akan terjadi emisi, yaitu kontraksi vas deferens dan ampula ke uretra. Jadi di emisi ini, sekret-sekret yang tadi sudah dikeluarkan oleh ductus di efektor, nanti akan disalurkan ke uretra dari emisi ini. Jadi emisi ini mengeluarkan sekret-sekretnya menuju uretra. Nah, terus terakhir terjadilah ejakulasi. Ejakulasi ini di mana sekret-sekret tadi keluar lewat OUE atau ostium uretra externum. Nah, jika sudah terjadi ejakulasi, nanti itu akan terjadi penis placid atau di mana keadaan ketika si ejakulasi ini sudah keluar. Jadi, di mana penisnya itu sudah mengeluarkan semen-semen yang sudah dibuat tadi di sebelumnya. Jadi, setelah ejakulasi, nanti penisnya ini akan flaccid karena kontraksi arteri halsinae yang membuat darah-darahnya itu kembali ke vena. Darahnya kembali ke vena sehingga penisnya menjadi lemas atau penis clutching. Selanjutnya adalah OGF. OGF itu soalnya yang pertama bagian OGF itu jelaskan secara runtut anatomi dari organ genitalia feminina eksena. Jadi, nah ini ada efek sama ini ada sini. Jadi yang pertama itu ada mons pubis. Jadi mons pubis yang mana? Mons pubis itu yang ini. Jadi mons pubis itu apa? Mons pubis itu area kulit yang menonjol. Jadi dia biasanya tuh permukaannya lebih menonjol daripada yang lainnya. Terus dia tuh menutupi simfisis os pubis dan dia juga ditutupi, bukan ditutupi, jadi dilekati, ditutupi juga oleh pubes. Nah, pubes ini rambut. Jadi ini mons pubis yang ini. Jadi dia permukaannya area kulit yang lebih menonjol. Dia menutupi simpis os pubis dan si mons pubis ini ditutupi oleh pubes atau rambut. Lalu selanjutnya ada klitoris. Klitoris ini yang ini glands of clitoris yang ini. Nah, klitoris ini dia homolog dengan glans penis pada laki-laki. Jadi dia organ erektil. Jadi dia homolog dengan glans penis nya laki-laki begitu. Lalu selanjutnya ada labia majora atau labia mayor. Ini labia mayor ini. Nah, labia mayor itu ada dua jadi kayak kanan dan kiri sepasang gitu. Nah, labia major ini apa? Itu dia pelipatan kulit yang menonjol terus membentang ke arah caudodorsal dari mons pubis. Nah, terus dia juga homolog dengan skrotum pria. Jadi, labia majora ini uh, homolog dengan skrotum pria. Jadi, dia karena tadi kan pelipatan kulit yang membentang dari mons pubis ke arah caudodorsal. Jadi, dari mons pubis ke caudodorsal ke sini. Lalu selanjutnya, si labia majora ini, kalau misalnya ke arah anterior dan posterior, itu nanti dia akan saling bertemu dan membentuk komisura labiorum anterior et posterior. Jadi kalau ke anterior dan posterior nanti mereka saling bertemu membentuk komisura labiorum anterior et posterior. Selanjutnya ada labia minora, berarti labia minora itu yang kecilnya, kalau major tadi yang besar. Labia minora ini berarti yang kecil, yang sebelah sini, yang kecil yang ini. Nah, dia itu pelipatan yang tidak mengandung lemak dan tidak ditutupi sama rambut. Kalau misalnya labia majora ini ditutupi sama rambut, kalau labia minora dia nggak ditutupin sama rambut. Letaknya di antara kedua labia major. Jadi labia major terus di dalamnya ada sepasang labia minor. Nah, labia minor ini membatasi bagian lateral dari OUE atau membatasi lateral dari ostium ureter externum osteometer externum. Lalu dia juga membatasi orificium vaginae. Nih, orificium vaginae. Jadi dia membatasi kedua lubang ini. Lalu selanjutnya, kalau misalnya pada wanita yang sudah pubertas atau sudah menstruasi, nanti akhiran posterior dari labia minor ini, dextra dan sinisa, kanan dan kiri ini bakal berhubung
bakal bergabung membentuk frenulum labiorum pudendi. Jadi kalau misalnya sudah menstruasi, nanti akan membentuk frenulum labiorum pudendi di bagian posteriornya. Nah, terus kalau misalnya anteriornya, di bagian anterior, nanti setiap labia minora ini terbagi jadi dua. Jadi ada lapisan atas sama lapisan bawah. Nah, kalau lapisan atas, nah itu dia akan berjalan di atas klitoris. Jadi kan tadi klitoris. Nah, labia minoranya ini bagian lapisan atas. Nah, ini bagian anterior yang berjalan di lapisan atas dan dia berjalan di atasnya klitoris. Nah, ini dia akan membentuk lipatan yang saling bertemu terus menutupi dari glans klitoris. Nah, ini disebutnya prepucium clitoridis. Nah, ini jadi prepucium clitoridis. Dia tuh menyatu, bagian atasnya menyatu terus menutupi dari glans klitoris itu. Terus selanjutnya kalau bagian bawahnya apa? Bagian bawahnya itu berarti dia berjalan di bagian bawah klitoris dan dia itu saling bertemu dan membentuk frenulum clitoridis. Kalau bagian atas prepucium, kalau yang bawah frenulum. Nah, terus selanjutnya setelah labia minora itu ada vestibulum. Di sini, nah ini vestibulum yang ini. Nah, vestibulum ini ruang yang dikelilingi sama labium minus. Nah, itu labia minora. Jadi labia minora. Terus dia juga jadi muara dari ostium uretra, ostium vaginal, dan ductus glandula, vestibularis major dan minor. Jadi vestibula yang ini ruangan yang di dilingkupi atau dilingkupi sama labium minora, tempat tempatnya muara dari oke, terus tempat muara dari vagina, dan juga tempat muara dari glandula vestibular dan minor. Vestibulum. Lalu selanjutnya ada glandula vestibularis mayor atau disebut juga glandula Bartolini. Biasanya dia letaknya di sini, di sepasang kanan dan kiri. Nah, itu dia homolog. Kalau untuk laki-laki, dia homolog dengan kelenjar bulbo uretularis. Nah, terus setiap glandula kan ada sepasang, setiap glandula ini tuh punya ductus yang bakal bermuara tepat di sebelah lateral pada cekungan di antara dua labia minora. Jadi sama-sama akan bermuara di vestibulum tadi. Terus ada juga himen. Di sini himennya nggak kelihatan, nggak ada. Ah, ini ada himen. Nah, ini himen yang ini. Nah, himen itu apa? Himen itu selaput mukosa yang kaya akan pembuluh darah. Nah, ini kalau misalnya eh dia ini kalau misalnya sudah koitus atau sudah melakukan hubungan seksual, nanti dia akan berubah jadi kolompula himen. Jadi, kalau misalnya belum melakukan hubungan seksual atau koitus, nanti tetap jadi himen. Namun kalau misalnya sudah melakukan coitus nanti akan jadi kayak sisa-sisa dari himennya itu membentuk karunkula himenalis. Ada juga kelainan kalau misalnya himennya ini nggak terbuka, jadi nggak punya, jadi dia nggak terbuka. Sedangkan ini kan dia kan menutupi bagian vagina kan, bagian lubangnya vagina. Jadi kalau misalnya dia nggak terbuka, jadi nggak akan keluar darah haid. Jadi itu namanya kelainannya disebut himen imperforata. Terus selanjutnya, soal ketiga, di bagian uretra kita jelaskan anatomi dari REN beserta vaskularisasi dan inervasinya. Yang pertama ini, kalau untuk ginjal, yaitu merupakan organ retroperitoneal. Jadi, anatomi REN yang pertama ini posisi anatomis ya. Jadi kalau misalnya ini badan orang, nah posisi anatomisnya itu letak skeletopisnya itu yaitu beda nih antara ren sinistra dan ren dextra. Kalau ren sinistra atau ren kiri dia itu setinggi vertebrae torakal 12 sampai vertebrae lumbal 3. Jadi kayak atas itu bagian anterior itu setinggi vertebrae torakal 12, terus bagian bawahnya itu vertebrae lumbal 3. Nah, itu kalau untuk yang sinistra. Sedangkan kalau untuk yang dekstra atau untuk yang kanan, dia itu biasanya lebih rendah setengah vertebrae dari yang kiri. Kenapa? Karena si ginjal yang dekstra atau yang kanan itu dia terdesak sama lobus dari hepar yang bagian kanan. Nah, terus selanjutnya si ginjal ini juga dia juga punya
kayak dilekati oleh glandula adrenal di bagian atasnya. Jadi harusnya di sini. Jadi biasanya di atasnya di sini tuh bakal dilekati atau dipelukin sama glandula adrenal di polus bagian superior, di bagian atasnya. Terus selanjutnya ginjal ini juga termasuk organ retroperitoneal atau organ yang berada di belakang rongga peritoneum atau rongga perut. Nah, di sini jadi kalau bisa melihat, nah di sini ini kan tulang vertebrae. Nah ini rongga rongga peritoneum. Nah ginjal tuh di sini makanya disebut organ retroperitoneal karena berada di belakang rongga peritoneum. Nah terus ginjal ini juga punya lapisan pembungkus. Kalau misalnya dari profunda ke superficial atau dari dalam keluar, itu yang pertama tuh ada ginjalnya, yang kedua itu ginjal. Terus yang kedua adalah kapsula fibrosa atau kapsul merah ginjal. Nah, ini yang ini kapsula fibrosa, kapsul ginjal. Terus yang selanjutnya yang agak kuning hijau ini namanya perirenal fat. Lalu yang merah itu fascia renal. Terus yang terakhir itu ada pararenal fat. Jadi nah, dari itu lapisan pembungkus ginjal dari profunda ke superficial. Nah, terus dia juga punya fiksator. Nah, fiksator ini fungsinya supaya ginjalnya nggak berubah tempat, jadi tetap di situ dan nggak intinya di tempatnya dan nggak bergerak kondisinya juga situ juga lompat-lompat tuh guling-guling gitu tetap di tempatnya itu punya fiksator. Nah, fiksatornya itu ada fascia renalis, terus ada arteri vena renalis, terus ada corpus adiposum. Nah, corpus adiposumnya ini pararenal sama perirenal vein. Nah, terus itu bagian dari posisi anatomisnya sih ginjal. Selanjutnya struktur eksterna. Nah, struktur eksternanya ini kayak bagian luarnya. Jadi dia itu ada fasies, polus, sama margo. Nah, fasiesnya itu ada anterior sama posterior. Jadi bagian depan sama bagian belakang ini kalau misalnya dibilang ini misalnya nih ini kan sudah kebelah ya si preparatum. Gambar ini udah kebelah jadi dibayangkannya tuh nggak ke belakang yang di sini nih bagian sini tuh anterior terus kalau misalnya itu taruh ke belakang itu posterior kan gitu. Terus ada report ekstremitas, nah itu dibagi jadi dua, ada superior sama inferior. Nah, kayak gini, bagian sini superior, superior itu disebut juga cranialis, itu dia berhubungan langsung sama glandula adrenal. Jadi bagian sini, itu ekstremitas bagian superior ke cranial. Sebagian posisi ini ada superior, ekstremitas bagian inferior, udah. Sebagian ada margo bertutup ini, ini dibagi jadi lateral sama medial. Kalau lateral itu bentuknya convex, convex cembung. Jadi yang ini nih, yang ini namanya lateral. Jadi dia cembung gitu kan. Nah, sedangkan kalau medial tuh yang ini, medial nih, tetap medial. Jadi menuju ke tengah. Dan medial ini bentuknya cekung. Terus disebut juga hilus renalis. Jadi yang cekungnya ini namanya juga hilus renalis. Nah, di hilus renalis ini ada isinya. Itu yang pertama ada tiga isinya. Bagian media itu, bagian tengah itu diisi sama arteri renalis. Terus bagian anterior itu diisi sama vena renalis. Terus bagian posterior dari hilus renalis diisi sama pelvis renalis. Jadi pelvis renalis. Ini. Terus selanjutnya, oke. Selanjutnya bagian ada eksterna, sekarang bagian internanya. Nah, sekarang bagian internanya itu pertama ada cortex renalis. Jadi ginjal tuh dibagi jadi dua, korteks sama medula. Korteks itu bagian sini, korteks. Terus medula yang ini, yang lobulus-lobulus. Nah, sekarang kita bahas bagian korteks renalis. Nah, korteks renalis ini dibagi di dua bagian. Itu ada kolumna renalis begini dan arcus kuat. Nah, kolumna renalis berarti ini struktur yang ada di antara piramid renalis. Jadi, kalau misalnya bisa dilihat ini piramida renalis. Nah, kolumna renalis seperti ini itu berarti sini. Nih, renal kolumna di antara piramid-piramidnya. Namanya kolumna renalis seperti ini. Nah, terus ada arcus arcuata. Arcus arcuata ini yaitu kayak lengkungan yang menghubungkan antara kolumna renalis. Nah, arcuata. Jadi ini arcuata vessel. Jadi kayak arcuata berarti melengkung kan. Jadi kalau misalnya di sini kolumna, 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 kolumna.
Berarti arcus arcuata itu yang ini. Yang pokoknya yang melengkung yang menghubungkan antara korna renalis seperti ini. Itu bagian konsep selanjutnya bikin medula. Nah, medula renalis ini ada banyak isinya. Yang pertama itu ada piramid renalis. Nah, piramid renalis yang ini bentuknya kayak piramid, kayak segitiga gitu, ya piramid. Itu dia massa yang berbentuk cons. Jadi kayak cons gitu, segitiga piramid gitu. Itu piramid. Terus selanjutnya ada papilla renalis. Nah, papilla renalis itu yang ini, apex. Jadi ujungnya dari si piramid renalis. Jadi kalau misalnya segitiga, nah bagian sini itu apex itu disebut sama papilla renalis. Terus selanjutnya ada foramina papillaria. Nah, foramina papillaria itu yang mana? Foramina papillaria ada nggak ya di sini? Foramina papillaria. Pokoknya foramina papillaria. Oh, foramina papillaria ini di sini nggak ada karena dia tuh lubang-lubang di ujungnya papila. Jadi kalau misalnya ada papila, nih papila tuh yang ini. Nah, terus di papila itu ada lubang-lubang terus seperti foramina papillaria. Jadi dia tuh sebagai muara dari terus papilaris bertimbun gitu. Itu foramina papillaria. Terus selanjutnya ada calyx minor. Nah, calyx minor tuh yang ini. Jadi calyx minor ini gabungan masing bukan. Jadi calyx minor ini masing-masing terhubung sama satu atau lebih papilla renalis. Jadi di sini kan papilla. Kalau misalnya di sini ada papilla renalis, jadi salah masing papilla ini akan saling berhubungan disebutnya juga calyx minor. Nah, sedangkan ada juga calyx mayor. Nah, calyx mayor ini gabungan dari si calyx minor, jadi calyx minor, terus berhubungan, saling berhubungan membentuk calyx mayor. Ini middle calyx kan, middle calyx, dan ini major calyx. Jadi gabungan dari calyx minor. Nah, terus selanjutnya ada pelvis renalis. Pelvis renalis tidak terlalu kelihatan. Di pelvis renalis, nah, pelvis renalis ini yaitu gabungan dari calyx mayor yang nantinya itu bakal jadi ureter. Jadi kalau misalnya di sini calyx minor, terus bergabungnya di calyx mayor. Nah, terus calyx mayor ini bergabung lagi jadi renal pelvis atau ya pelvis renalis yang nantinya akan berlanjut jadi ureter. Terus selanjutnya ada sinus renalis. Sinus renalis di sini nggak terlihat ya. Sinus renalis itu pokoknya pelebaran dari hilus. Kalau tadi di sini hilus, maka akan terjadi pelebaran, itu namanya sinus renalis. Selanjutnya, nah ini ke vaskularisasi dan inervasi dari ginjal. Nah, vaskularisasi ini pertama, awalnya itu datang dari arteri renalis. Jelas ya, yang merah ini arteri renalis. Terus selanjutnya dia akan berlanjut ke arteri segmental. Arteri segmental ini, setelah arteri segmental, dia akan berlanjut ke arteri interlobaris. Nah, interlobaris, setelah lanjut ke interlobaris, nanti darahnya akan menuju ke arteri arcuata. Setelah ke arteri arcuata, nanti akan berlanjut ke arteri interlobular. Nah, interlobular yang ini, nah, di sini arteri interlobular itu terjadi langsung ke vena, itu akan menuju ke arteri arteri aferen, terus menuju ke bulbar lurus, terus menuju arteri aferen, terus menuju kapiler dari peritubular. Terus dia akan pokoknya akan disaringkan darahnya di sini di nefron. Nah, setelah dari nefron nanti akan kembali ke vena. Nah, venanya ini pertama vena interlobularis. Nah, setelah dari vena interlobularis kembali lagi ke vena aorta. Setelah vena aorta kembali ke vena interlobularis. Itu lahir dari vaskularisasi untuk ginjal. Selanjutnya inervasi ginjal itu ada punya plexus. Jadi renalis itu punya plexus ada tiga. Pertama untuk somatik, terus ada simpatis sama parasimpatis. Nah, untuk somatiknya ini uh, ginjal ini diinervasi sama nervus stanchi parasiki. Terus untuk simpatisnya diinervasi sama nervus spancicus major dan nervus spanicus minor. Terus untuk parasimpatisnya diinervasi sama nervus spalus. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada yang salah kata.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.